Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana masih memberikan kita kesehatan, umur panjang sehingga kita dapat bertatap muka dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mana membawa kita dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang dengan segala ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Sebelum saya melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran yang akan saya bawakan pada hari ini. Yang pertama yaitu mengenai metode pembelajaran ceramah, metode pembelajaran diskusi, metode pembelajaran tanya jawab, metode pembelajaran demonstrasi, dan metode pembelajaran kelompok kecil. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita memulai dengan membaca doa. Saya serahkan kepada ketua kelas untuk memimpin pembacaan doa. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin pembacaan doa pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan, Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu mengenai pembahasan materi. Pembahasan materi yang akan saya bawakan di sini berkaitan dengan beriman kepada qada dan qadar Allah. Di sini saya telah membuat peta konsep yang terdiri dari beberapa poin, yaitu ada 6 poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu ada pengertian qada dan qadar. Apa sih itu qada dan qadar? Pasti di benak kalian, di benak para siswa dan siswi, masih ada yang belum mengerti apa itu qada dan qadar. Nah, disinilah kita perlu mengetahui apa itu qada dan qadar. Qada ialah kepastian dan qadar adalah ketentuan. Jadi, qada dan qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan tentang segala sesuatu bagi makhluknya yang ada di muka bumi ini. Nah, dari hal itu muncullah yang namanya takdir. Nah, yang kedua yaitu adanya macam-macam takdir. Nah, takdir itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada takdir mubram, yang kedua ada takdir mu'allaq. Takdir mubram yaitu takdir yang terjadi pada manusia yang tidak bisa diusahakan atau tidak bisa diubah. Nah, mengapa? Karena itu sudah menjadi ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia tidak bisa merubah takdir mubram tersebut. Nah, yang kedua yaitu takdir mu'allaq, yaitu takdir yang dapat dirubah, tergantung ikhtiar dan usahanya manusia itu sendiri. Nah, takdir mu'allaq ini bisa kita rubah daripada ikhtiar dan usaha manusianya sendiri. Nah, itulah macam-macam takdir. Yang ketiga itu ada hubungan qada dan qadar. Nah, di sini saya merangkum menjadi dua. Yang pertama yaitu ketetapan dan ketentuan yang Allah ciptakan kepada manusia merupakan takdir. Nah, tetapi jika kita ingin memperoleh sesuatu yang kita inginkan, semuanya butuh ikhtiar dan usaha untuk memperolehnya. Arti sempitnya bahwa doa tanpa usaha adalah sia-sia. Nah, ini merupakan hubungan yang sangat berkaitan antara qada dan qadarnya. Nah, bahwa doa tanpa usaha adalah sia-sia, itulah arti sempitnya. Kita berdoa, tetapi kita juga berusaha. Nah, yang kedua yaitu qada dan qadar selalu berhubungan erat, saling berkaitan. Nah, qada adalah ketentuan, hukum atau rencana Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Nah, namun qadar yaitu kenyataan dari ketentuan atau hukum Allah tersebut. Hubungannya itu ibarat rencana dan perbuatan. Kita berencana dan berbuat. Nah, seperti itu. Allah merencanakan segala sesuatunya, kemudian Allah memperbuatnya. Nah, itulah hubungan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itu ada mengenai perbedaan qada dan qadar Allah. Itu di sini saya sudah merangkumnya ada 3 perbedaan qada dan qadar Allah itu. Yang pertama yaitu qada sebagai ketetapan Allah yang telah ditetapkan tetapi tidak kita ketahui. Nah, sedangkan qadar ialah ketetapan Allah yang telah terbukti dan diketahui sudah terjadi. Nah, yang kedua yaitu ada qada bersifat lebih umum atau global dibandingkan qadar yang bersifat khusus. Nah, yang ketiga yaitu qada adalah kemauan, kehendak, ketentuan dari Allah, sedangkan qadar adalah perwujudan dari kehendak tersebut. Nah,
Yang selanjutnya yaitu ada mengenai dalil nakli yang berkaitan. Nah, di sini ada dalil-dalilnya. Saya sudah mengambil dari Al-Quran mengenai dalil yang berkaitan itu. Saya mengambil 3 di sini, yang mana saya harapkan kepada para siswa untuk memperhatikannya. Jika saya harapkan para siswa juga bisa mencatatnya ke dalam buku masing-masing. Yang pertama yaitu ada Quran Surah Al-Qamar ayat 49. Yang kedua ada Quran Surah Yasin ayat 82. Yang ketiga ada Quran Surah Ar-Ra'd ayat 8. Yang pertama ada Quran Surah Al-Qamar ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu bimiqdarin. Artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Quran Surah Al-Qamar ayat 49. Yang selanjutnya, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Artinya, sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki segala sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ya. Quran Surah Yasin ayat 82. Yang ketiga yaitu wa kullu syai'in indahu bimiqdarin. Artinya segala sesuatu itu di sisi Allah adalah dengan ketentuan takdir. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 8. Nah, sini sudah jelas mengenai dalil nakli yang berkaitan. Saya harapkan kepada para siswa bisa mengaplikasikannya, bisa mempraktekannya, dan bisa memahami daripada dalil-dalil yang berkaitan tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu ada mengenai contoh qada dan qadar. Nah, bukan hanya perbedaan, bukan hanya dalil, tetapi ada juga contohnya. Nah, contohnya itu bahkan sudah terjadi. Nah, itu yang menjadi ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Yang pertama yaitu contoh qada yang tidak bisa dirubah. Tidak bisa diubah artinya bahwasanya itu sudah menjadi ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia tidak bisa merubahnya, hanya itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah menetapkan setiap makhluknya hidup dan mati dan segala apa yang diciptakannya. Nah, ini adalah contoh daripada qada dan qadar yang tidak bisa dirubah, yaitu Allah menetapkan setiap makhluknya hidup dan mati. Artinya Allah menciptakan kehidupan, Allah menciptakan kematian. Itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengetahui kapan kita mengalami kematian. Allah yang menghendakinya. Kita tidak tahu sebagai manusia. Yang kedua yaitu bisa dirubah atau bisa berubah. Seperti misalnya orang yang bodoh akan pandai jika giat belajar. Hal ini merupakan tergantung daripada usaha dan doanya. Jika kita ingin menginginkan segala sesuatu, maka kita perlu berusaha dan berdoa. Nah, itulah keterkaitan contoh qada dan qadar yang perlu kita pahami. Oke, selanjutnya yaitu mengenai materi kita. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Saya harapkan di sini kepada para siswa dan siswi sekalian bisa memahaminya. Nah, di sini saya serahkan kepada kalian yang sudah membentuk suatu kelompok tadi. Saya harapkan apa yang saya bahas ini bisa kalian pahami. Saya harapkan juga bisa untuk dijelaskan atau dipahami atau dirangkum ke dalam sebuah lembar kerja diskusi. Nah, kemudian setelah didiskusikan, saya harapkan kepada siswa dan siswi bisa mempresentasikannya ke depan kelas. Nah, kepada teman-teman yang lain juga bisa menambahkan atau bertanya jika ada yang belum paham terhadap materi pembelajaran kita hari ini. Mungkin kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafannya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.